Pos 1 Wesen dilarang coret-coret. Kita udah sampai nih di pos 2 nih kayaknya. Pos 2 itu tulisannya pos 3 Watu Gede. Sebenarnya itu Watu Gede atau manis-manis tadi. Pos 4 Watu Kapur 3062 mdpl. Pos 5 Jolotundo 3119 mdpl. Sendang Derajat. Mantap. Oh ya, mari. Puncak Lawu Hargodumilah 3265 mdpl. Oh nih, warung Puncak Lawu Hargo Dalem Mbok Yem 3150 mdpl. Di sini aroma dupan itu strong banget ya. Petilasan Brawijaya Kelima. Selamat siang teman-teman. Jadi sekarang kita ada di parkiran nih. Ini adalah parkiran kalau mau ngecamp ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Sekarang udah jam 1 siang nih, tapi problemnya sekarang adalah bukan siangnya itu, tapi di Cemoro Sewu ini kan tidak boleh solo hiking ya. Dan saya di sini sendiri, kemudian parkirannya ini udah penuh nih kan. Orang-orang udah berangkat tadi pagi, jadi entahlah nanti mudah-mudahan ada barengan gitulah waktu di base camp nanti. Di sini nggak boleh solo ya mas? Nggak bisa. Aduh. Berarti nunggu orang ya? Ini tadi udah nunggu beberapa menit ya di sini, lumayan lama sih. Tadi udah hampir putus asa juga karena ini udah jam 1 kan kurang lebih. Tadi udah mikir mau ke Mongkrang aja kan, tak tunggu sampai malam gitu. Tapi ternyata ada mas-masnya di sini tadi barengan dari Semarang. Ada 7 orang di sini teman-teman. Marilah teman-temanku semua, sebelum kita memulai pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu, angka baiknya kita berdoa. Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Boleh. Gas. Pondoran. Ini keren nih, di Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Ada edukasinya nih soal pohon damar, Agathis damara. Jadi di sini ada batu nih ya, terus dikasih kain. Biasanya model kayak gini tuh sakral ya. Entahlah, tapi biasanya kain putih sih. Ini kain hitam. Terus jejarnya ada damar, Agathis damara. Keren. Ternyata lumayan jauh ya pos 1. Jadi di maps itu agak sedikit membingungkan sih, kayak apa letak-letaknya itu. Sekarang gerimis nih. Ini udah pada mau pakai jas hujan. Tadi itu ada motor sini, tak kira di Lawu ada ojek, ternyata nggak ada sih. Jadi tadi kemungkinan besar itu darurat itu ya, emergency. Ngangkat ibu-ibu tadi. Mudah-mudahan aman sampai di base camp. Oke, udah tambah hujan nih, perlu mantau. Dilarang coret-coret. Buset, saya melanggar, dendanya 1 juta loh. Dan blacklist selamanya. Mantap. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di shelter ini. Ini bawahnya pos 1. Jadi ternyata pos 1 itu lama banget ya. Di sini ada tulisan tadi dilarang coret-coret. Kalau coret-coret itu dendanya sampai 1 juta. Mantap sih. Ini TikTok banyak banget ya. Kalau dari informasi di bawah, TikTok sama saya ngecamp itu perbandingannya 80%. 80% saya TikTok gitu lah. Itu ada yang pulang dari camp. Mantap. Tambah deres nih hujannya. Sodep. Itu ada yang lari-lari jalan cepat.
Kenapa? Mantap, kita udah sampai pos 1 nih kelihatannya teman-teman. Pos 1 nih kelihatannya ya. Hah? Perantau ya. Ini pos 1 bukan ya? Bentar cek. Di sini belum ada tulisan pos 1 ya. Ada warung-warung di sini tapi udah tutup. Ini shelternya. Sendang Panguripan. Sendang Panguripan dilestarikan oleh Kanjeng Pangeran Haryo TJ Cokronegoro. Semoga semua ciptaan Allah hidup berbahagia, rahayu. Januari 2025. Amin. Seperti ini. Aromanya harum ya di sini. Ada dupa, ada banyak sekali tuh dupa di situ. Ada payung-payung dan lain sebagainya. Ini sendang panguripannya, saya pikir ya. Mantap. Jadi kita ada di Sendang Panguripan ya. Gunung Lawu itu terkenal gunung yang paling sakral memang di Jawa. Dan di area Lawu ini banyak sekali tempat untuk sembahyang, untuk berdoa gitulah. Jadi salah satunya itu Sendang Panguripan ini. Tadi di sana juga ada banyak dupa kan. Jadi orang sembahyang itu kan kalau Jawa itu biasanya menggunakan dupa kayak gitu. Dan kayak gini. Sendang Panguripan. Sumber air, sumber kehidupan. Mengenang Prabu Brawijaya kelima. Oke, dan kita masih di pos bawahnya pos 1 nih cuy. Ini barusan mau jalan tapi hujan itu ternyata tambah deres nih. Jadi emang kalau kita mendaki di kondisi hujan itu lebih berat ya daripada di kondisi cuaca cerah gitu. Apalagi sebentar lagi malam nih. Wah, ini bakalan titik terberatnya pendakian sih, malam hujan. Untung ada teman-teman di belakang itu, jadi nggak kesepian gitu. Mantap. Oke, udah jalan lagi nih teman-teman. Jadi kalau istirahat itu sebenarnya jangan lama-lama ya. Apalagi waktu hujan, terus menjelang malam juga. Mari. Kenapa nggak boleh lama? Karena kedinginan nanti kalau lama-lama. Akhirnya nanti malah susah sendiri, nanti malah ya susah sendiri. Kayak gitu sih. Jadi hujan atau terang gitu, kalau bisa terus terabas. Nanti santai-santainya di camp aja. Mantap. Mari. Ayo bisa mas. Kurang 4 pos lagi mas. 4 pos. Pos 1 Wesen. Dilarang coret-coret. Yang melanggar denda 1 juta dan blacklist selamanya. Mantap. Permisi. Oh, jangan pelit tuh, ya sorry susah ya. Kini gila kene. Mosok. Saya yang jajal mutun lagi munggahnya. Jadi tadi kami lewat sini ya, motong kayak di sebelumnya. Langsung cepet banget sampainya. Mantap. Ada balsam. Oh, saya duduk di di pinggir tadi, oh di atas. Oh, iya. Temennya situ ya mas? Temennya? Yang lamun yang trek ya. Fokus. Mas, makasih aku mas. Iya. Oh ditinggal mas. Dia yang turun duluan. Ceritanya kayak gini mas. Kan dia nggak kuat ke puncak. Iya. Mungkin karena faktor badan gitu mas. Iya. Akhirnya aku nawarin mas. Wis ayo gak apa-apa, tak ewangi mudun, tak konconi mudun, tak temeni mudun ya mas, tak temeni turun. Jadi dia gak mau mas. Wis gak usah aku tak turun dulu. Tak anterin di pas 2, itu aku di pas 2.
Kamu fokus muncak aja. Mantap, lawu loh. Oh, usia berapa mas? Usia 8 tahun mas. Ini bapaknya saya ampuh nih, anaknya juga ampuh. Luar Ngelatih biasa. saja, ngelatih anak aja. Ngecamp tuh mas, Ji. luar biasa. Monggo mas. Monggo monggo. Ji. Depan sini ada shelter, tapi sepi nih. Udah mau malam soalnya. Jadi sekarang saya misah ya sama teman-teman tadi. Sebagian ada di belakang, sebagian ada di depan. Jadi misah jadi 2 tim. Saya ada di tengah-tengah nih. Sekarang udah jam 5:30 lebih deh ini. Targetnya pos 2. Mudah-mudahan ada tempat saya landai. Jadi nyaman untuk camp. Jadi kayak gini ya teman-teman. Walaupun solo hiking, waktu berada di base camp, itu kalau kita ada semacam keberanian itulah, kita ya bakalan dapet temen itu. Malah dapet temen baru, experience hal baru gitu. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi ini udah malam ya, ini benar-benar udah malam dan kita sekarang sedang menunggu nih tim apa pertama. Yuk, Oh tuh udah ada suaranya tuh. gas. Gas. Sedikit lagi. Semangat. Nah. Iya, alhamdulillah. Nunggunya udah berapa menit, entahlah 10 menit mungkin. Oke, jadi kita perlu saling menunggu gini ya. Dan mentok pos 2 sini soalnya udah malam juga. 6:30 kurang nih. 6:15 kayaknya. Sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit, pelan-pelan. Lihat bawah aja, lihat bawah. Oh iya. Kita kan dari bawah. Iya, ambil tarik ke sini ke belakang. Tuh, taruh sini. Nah, frame-nya taruh kanan semuanya. Kumpulin. Mas, saya duluan ya, Mas. Iya. Duluan ya. Iya, Mas Ali. Yuk, mari. Yuk. Makasih ya. Yuk sama-sama, Mas. Iya. Kita masih perjalanan ke pos 2 nih. Jadi tadi di bawah itu karena ada yang gejala AMS, kata masnya tadi. Ada yang udah pusing gitu lah. Terus saya lihat ada waktu perjalanan, saya lihat ada lahan kosong itu, bisa untuk 2 tenda. Jadi saya rekomendasikan mereka camp di situ dulu. Kita udah sampai nih di pos 2 nih kayaknya. Pos 2. Ada yang turun dari atas. Pos 2 Watu Gedek 2575 mdpl. Mantap. Jadi depan sini ternyata tempat camp nih kata Mas. Ini masih kloter terakhir loh nih. Masih ada di bawah, Mas. Masih ada orang lagi di bawah. Buset nih pemberani nih. Level lawu loh padahal. Jadi ternyata ini tempat camp, tak kira jalan nih. Jalan itu berarti saya sini ya Mas. Iya, betul. Oh alah. Tadi ada headlamp di atas itu. Kayak ada yang mau turun Mas. Nggak kelihatan lagi headlampnya. Oke, ternyata di sini tuh nggak boleh untuk ngecamp karena bahaya longsor dari atas itu. Ya ini terlalu vertikal banget ya soalnya. Jadi maksud rafianya itu untuk nggak boleh camp sini maksudnya. Soalnya terlalu berbahaya. Tadi rekomendasi di bawah situ sih. Coba kita cek. Oh, depan situ ada datar tuh. Boleh juga nih di sini. Tapi sebenarnya agak rawan juga sih. Oh, shit lah. Jadi pos 3 tuh ternyata tepi tebing gitu ya. Dan tebingnya tuh cukup curam. Jadi kalau misal hujan atau ada angin itu khawatir longsor itu. Jadi berbahaya lah. Entah bagian bawah ataupun di depan warung atas. Pos 2 ya. Jadi mungkin naik lagi ke pos 3. Berapa lama ya kira-kira ya?
Jadi tadi depan ada rombongan tuh, rombongan TikTok berangkat jam 5 ya. Pulangi sekarang nih pulangi. Terus mereka ke warung. Sangat membantu sih warungnya ini. Mantap. Ini shelternya nih kalau mau shelter. Jadi rekomendasinya itu tidak camp di sini ya, karena cukup ngeri kalau ketiban batu dari atas. Oke lanjut. Oke mas, tak duluan ya mas. Lanjut yuk. Satu doang. Airnya, oh bawahnya satu lah. Sumber airnya di pos berapa ya mas? Pos 5. Waduh. Di Sendang. Iya. Jadi ini masih berdua nih kloter terakhir nih. Katanya ada di belakang tadi ya mas. Jadi Melawu tuh buka 24 jam ya pendakian. Jadi bisa experience full kayak gini lah. Ya dan masih lanjut nih perjalanan ke pos 3. Tadi ketemu masih berdua itu ya. Jadi masih itu memutuskan untuk ngincarnya tuh di pos 5 untuk camp. Karena airnya itu bawa minimal. Cuma bawa 1,5 liter. Dan di pos 5 kan ada sumber air. Jadi masnya ngincar di pos itu. Katanya masih ada di bawah. Tapi nggak tahu sih. Masih belum kelihatan center-centernya itu. Dan ngomong-ngomong soal center nih teman-teman. Jadi depan sana kan Bukit Mongkrang ya. Entah kelihatan enggak sih. Coba lihat. Jadi depan sana itu Bukit Mongkrang. Tadi ada lampu-lampu terus nyalain. Ini tak gelapkan sama sekali ya. Jadi ada city light, kemudian di sana ada Bukit Mongkrang kelihatan. Sekarang coba tak kasih kode ke orang nih. Tak hidup matikan ini. Tuh. Ya kan? Ada lampu di sana tuh loh. Kelihatan enggak? Lampunya itu tuh. Tuh ada lampu saya ngidupin dah. Coba tak hidupin lagi. Tuh. Jadi dulu waktu saya di Mongkrang juga kayak gitu. Saya dari Mongkrang tuh lihat ada banyak lampu di Lawu ini loh kan, dari Mongkrang view-nya Lawu kan. Ada banyak lampu-lampu kedap-kedip itu. Jadi mungkin serunya kayak gitu ya cara komunikasi. Ada yang terang banget di sana. Ada 2 tuh lampunya sekarang. Wah, udah hilang. Jadi enaknya mungkin kayak gitu ya. Jadi saling komunikasi dari 2 gunung yang berbeda dan komunikasinya itu menggunakan lampu. Pakai kode Morse bisa mungkin ya. Itu ada yang kode Morse kayaknya tadi, aku nggak paham sih. Keren. Ada yang tinggal sepatu. Sepatunya jebol. Ini outsole-nya. Akhirnya kita udah sampai nih teman-teman. Udah kelihatan ada shelter. Kelihatannya pos 3 ini. Wadah headlamp. Dalam sini shelter. Shelternya tuh kosong. Oke. Sepi gitu ya. Mungkin karena gunung gede dan musimnya kan kurang bagus. Kalau Ceto pasti ada open trip. Kalau Ceto ada open trip mas? Ya, pasti setiap malam minggu itu open trip ada. Ini jadi rekomendasi kalau mau beli senter nih mas. Coba lihat. Ini senternya bagus banget ya. Terang banget. Senter sawah atau mas? Kata mas. Tapi nyorotnya itu bener-bener mantap itu loh mas. Kayak sokle. Satu titik doang. Itu sampai Mongkrang kayaknya mas. Sampai Mongkrang enggak itu mas? Tapi agak terang tuh di bagian bukitnya. Oh masih kena kabut ya? Udah kayak sokle ini mas. Itu tulisannya pos 3 Watu Gede. Sebenarnya itu Watu Gede atau manis-manis tadi ya? Bisa lah. Kemungkinan sih terbaru tuh saya Watu Gede itu sih. Pos 3. 2794 mdpl. Oke, waktunya cari tempat camp. Ini cukup datar lah. Cukup datar. Tendaku juga cuma kecil tapi batu-batunya tuh nggak kuatin. Di sini oke juga. Tapi agak maju deh. Tapi batu-batunya lebih jarang.
Jadi pos 3 itu ada 3 tenda ya di sini. 1, 2, terus di bawah itu ada 1. Itu baru tuh bawah. Monggo mas. Berangkat jam berapa mas TikToknya? Ini berapa jam? Oh, kita tahu. Iya. Kita dari jam 1:30 tadi. Dari 1:30? Iya. Oh mantap. Santai. Iya. Santai. Menikmati. Iya bener. Langsung mongkrang tuh. Nih tendaku di sini langsung view-nya mongkrang. Ini kemarin sepi, sekarang udah ada 3 di sini. Mantap. Tadi sempat kelihatan di mongkrang tuh ada naik tuh senter-senternya tadi. Mantap. Bawah situ juga tadi tuh ada senter tuh. Saya pada naik labu. Ada beberapa tuh. Terus udah mau sunrise. Jadi sekarang jam berapa nih ya? Jam 5 lah kurang lebih ya. Oke. Langsung ke puncak daerah depan sana. Mantap. Jadi di shelter itu rame ya, barusan tak cek. Saya TikTok udah pada datang sampai sini. Berangkatnya udah jam 2 kurang lebih. Oke, jadi di sini ada 1 tenda juga. Jadi total ada 4 yang di sini. Mantap. Tempatnya emang banyak batu nih di sini. Waspada batu longsor perhutani. Jadi batu-batu kayak gini rawan emang ya. Ngecamp di bawah batu cukup berisiko. Hati-hati area berbatu. Jadi sudah mulai lebih bebatuan lagi kelihatannya. Kayak buset, di sini ada cor-coran nih loh. Ini ada besi untuk itu kan apa namanya, kolom-kolom bangunan. Edelweiss. Di sini ada semacam kolom lagi ya dari semen besi. Ini batu-batu. Arah puncak. Ini jalanannya udah mulai ekstrim nanjaknya. Wih mantap. Pos 4 Watu Kapur 3062 mdpl. Mantap ya mas, ada 3000an nih mas. Mantap mongkrang. Sekarang kita ada di pos 4 nih teman-teman. Jadi ternyata di pos 4 itu ada sinyal, dan sinyal itu LTE full, 4G full gitulah. Jadi sangat menguntungkan ya untuk mengabari keluarga atau orang-orang terdekat itu untuk sekadar menginformasikan lah, mengingat kita kan sedang mendaki Gunung Lawu ya. Dan treknya seperti ini, full batu-batu. Dan di sana mongkrang tuh treknya, batu-batu. Di depan itu ternyata ada pegangan kayak gitu ya, tapi udah jebol. Tuh. Sekarang udah lebih dekat puncak. Terus ada ini ya, pagar. Ada pagar lagi. Pagar lagi. Kemungkinan karena di atas itu ada banyak warung, jadi dibuat pagar kayak gini ya, untuk memudahkan akses ke warung tersebut. Awas tebing curam. Coba cek dikit. Oh iya, bagian bawah sini ya. Ini bagian depan juga.
Dilarang memetik edelweiss, melanggar kena sanksi pidana. Wih mantap. Ini edelweiss nih teman-teman, tapi ini layu. Layu. Edelweiss. Depan situ ada banyak. Mantap. Ini ada list-listnya nih. Keren. Tapi kayaknya udah lama ini ya. Dilarang masuk, ini kayak ada jeglos gitu ya. Jogangan kayak gitu. Mari. Pos 5 Jolotundo 3119 mdpl. Mantep. Baru minggu kemarin tadi. Tapi kita belum ada isi kan, belum mulai. Oh. Mungkin after lebaran ya menurutku. Iya. Nanggur. Masih kelihatan baru galvalumnya ya. Oke. Jadi depan ini warung baru nih ternyata. Masih baru dibangun dan masih belum beroperasi. Mungkin habis lebaran. Ada beberapa tenda nih di sini. Buset. Kuat. Campnya di sini masnya juga. Nge-camp di sini. Di sini. Buset nih lo jalannya nih lo, keren banget. Ini jalan ke puncak paling nyaman sih menurutku. Bener-bener udah ditata kayak jalanan tuh sampai atas sana itu. Luar biasa. Wih, ada camp di sini. Ayo monggo Mas. Halo. Nyaman. Halo. Monggo Mas. Monggo Mas. Mantap. Mantap tuh, ada 2 tenda. Kita udah sampai mana nih? Ada rumah di situ. Monggo. Ada pendopo loh di atas sana. Mantap. Buset, ada kucing tuh di sini. Kucing di ketinggian 3000-an mdpl. Ini pos berapa Mas? Ini Sendang Derajat. Oh, 9 derajat. Ya. Oh iya, ada tulisannya ya. Iya. Sendang derajat. Mantap. Ya. Oh ya, mari. Dilarang mandi, nyebur, wudhu dan cuci muka di dalam sendang derajat. Oke. Karena ada gua loh di depan sini. Monggo Mas. Yuk mari. Wah, ada tempat untuk sembahyang. Mantap. Di sini udah ada warung nih. Wah, bikin lapar nih. Mantap. Sarapan Mas. Oke, monggo Mas. Ya. Depan ini ada musola nih. Ada bekas masa anak cindo mangan. Musola Al-Fatah Sendang Derajat. Ih, bagus musola nih. Mantap. Oke teman-teman, ada kabar buruk nih. Tali sepatunya pedot. Buset deh. Tali sepatu pedot. Nih. Ya. Ini keren nih, dibantu sama Mas ini. Ternyata Masnya porter nih. Pantesan udah bisa ngerangkai kayak gini nih. Bawa 2 tas nih, gede banget. Ini mau turun ini Mas ya bawanya. Bisa di tas carrier nih, gede-gede kayak gini. Mantep ya. Nggak mau kemana? Ajak saya. Ke gunung mana aja bisa Masnya? Selain Lawu, biasanya Masnya di mana aja? Sindoro, Sumbing, Andong, Perahu. Oh berarti khusus Jawa Tengah itu Masnya udah kuasai ya? Mas siapa namanya? Mas Umar. Mas Umar nih. Kalau Mas Umar mungkin ada kontaknya. Ada. Coba Mas, nanti siapa tahu ada penonton perlu guide. Siapa? Porter apa? Iki. IG-nya apa? Oh iya bener IG. Umar Sunardi 3. Umar. Iya. Umar Sunardi. Iya, 3. Digabung ya Mas? Iya, gabung. Umar Sunardi 3. Iya. Nanti tak catat di HP, tak cek di IG ya Mas. Iya. Itu full isi loh, padahal itu depan belakang.
udah profesional nih area Jawa Tengah. Jadi kalau mau nggak ada temen, masih baru-baru daripada muntah-muntah di jalan, mending sama masnya ini. Nih teman-teman udah bisa ditali lagi nih, udah bisa kenceng tuh, kenceng kan, udah aman untuk mendaki. Hargo Dalam ke arah sana. Itu ada pendopo tuh di sana mungkin ya. Kalau sini puncak. Menarik. Puncak dulu aja kali ya. Di sini ada shelter nih sebelum di puncak Hargo Dumilah. Di sini juga ada shelter nih. Sebagian jebol sih. Kena badai ini. Bagian sini bisa dipakai nih. Mantap untuk masak-masakan seru nih. Terus puncak itu ada di depan sana. Hargo Dumilah. Puncak Lawu Hargo Dumilah 3265 mdpl. Oke nih teman-teman, kita udah sampai di Hargo Dumilah nih ya. Itu Hargo Dumilah, Hargo Dalam. Di sini ada banyak warung-warung, tapi plangnya di mana ya plangnya? Ini ada warung Pak Jenggot, ada warung lawak, bus kopret. Oh di sana ramai banget. Bisa ada antena televisi di sini. Fungsi nggak loh? Oh nih warung Puncak Lawu Hargo Dalam Mbok Yem 3150 mdpl. Ini warung-warung ini warung-warung tertinggi di Jawa ya. Malah di Indonesia malah. Luar biasa. Oh ini jajan pecel banyak banget nih. Kita perlu coba nih. Hargo Dalam nih King. Oke. Ya. Oke teman-teman, ini adalah Hargo Dalam nih. Tadi sempat bingung cari Hargo Dalam, terus dibantu sama bapaknya nih, sama siapa nih Pak? Sama putu, sama apa? Ya, cucu. Cucu, ya, cucu. Ini tadi berpetualang loh sampai di jalan-jalan mana nembus-nembusin ya Pak? Ya, sedang derajat. derajat Terus ke Hargo Dumilah. Hargo Dumilah. Terus sampai ke Hargo Dalam. Iya, ya. Luar biasa Bapak. Sama ini loh, SMP. SMP kelas 1 ini. Kelas 1, udah kuat banget nih kelas 1 nih. Luar biasa. Ya, fisik kuat, main volley, Mas. Oh iya, Iya. rajin main volley. Pantesan kuat banget nih, muter-muter sampai puncak semuanya dilibas semua loh. Keren. Bapak ini juga kuat banget ini. Jalannya cepet banget tadi. Luar biasa. Oke, sekarang kita akan cek Hargo Dalam. Monggo, mari. Hargo Dalam. Oh, di sini tempat untuk berdoa ya, Pak? Apa? Tempat untuk berdoa. Ya ini petilasannya Prabu Brawijaya kelima. Petilasan Prabu Brawijaya kelima. Ya. Majapahit yang kelima. Moksa. Moksa. Oh, moksa itu saya menghilang itu ya, Ya, secara spiritual. Iya. Oh, di sini berarti ya. Ini saya copot sepatu boleh masuk nih, Pak? Gak apa-apa. Gak apa-apa nih. Pakai niat baik aja. Iya. Gitu. Ya. Oke. Hargo Dalam, sepatu sandal harap dilepas. Ya. Harus Iya. leluhur soalnya. Oke. Leluhur kita ini orang Jawa soalnya. Oh, ini dapur. Oke. Assalamualaikum. Di sini aroma dupan itu strong banget ya. Petilasan Brawijaya kelima. Raja Majapahit nih teman-teman. Beliau moksa di sini. Moksa itu menghilang secara spiritual gitu ya di puncak Gunung Lawu Hargo Dalam.
Jadi ini leluhur kita gitu ya. Jadi ya baiknya kita mengingat itu untuk pelajaran untuk masing-masing kita juga. Yes. Nggak bisa berkata-kata. Oke teman-teman, waktu nih kita mencoba warung legendaris Mbok Yem nih ya. Mbok Yem di ketinggian 3150 mdpl. Setengah jam. Mesinnya habis. Oh. Iya, Bet. Setengah jam tuh sak jam, Bet. Oh, luas di dalam. Ini segini kurang lebih 30 menit ya, Pak? 45 45 menit? jam 9 tepat. Oke.